kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di bulan September? Itu pertanyaannya untuk pilih kartu kita kali ini, teman-teman. Pilihan 1 atau pilihan kedua atau pilihan ketiga. Pilihan 1 Nine of Pentacles, pilihan kedua The Devil, pilihan ketiga Eight of Cups. Penandanya aku buka dari salah satu tebaran kartu kamu, ya. Coba tanyakan di dalam hati kamu pertanyaan yang tadi, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di bulan September. Ya, sambil memilih di antara ketiga pilihan ini, mana yang paling memanggil hati kecilmu. Ya, teman-teman ya. Oke, pilihan 1. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, pilihan 1 yang memilih Nine of Pentacles. Kebahagiaan yang akan datang untukmu di bulan September itu apa sih? Ya, teman-teman. Ini pembacaan sangat umum. Jadi mungkin bisa resonate, bisa tidak sama kamu. Segala situasinya kamu tinggal sesuaikan dengan energi kamu sendiri, kecocokannya dengan energi kamu sendiri, dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonate-nya. Diaminin segala hal yang positifnya, teman-teman. Tapi kok kalau dari awal sampai akhir kamu merasakan tidak nyaman dan tidak cocok gitu ya? Ya sudah, jangan dipaksa. Mungkin saja itu bukan energi kamu yang aku tarik ya, teman-teman. Tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya yang akan aku jelaskan apa adanya, sejujur-jujurnya. Ya, aku akan jelaskan readingan kamu berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Karena ini pembacaan sangat umum, jadi mungkin energinya akan sangat bercampur. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ambil yang cocoknya dengan kamu ya, teman-teman ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi, kamu energinya dominan kuatnya kemana gitu ya. Apakah ke feminin, apakah ke maskulin, tinggal kamu sesuaikan saja dengan dirimu sendiri. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di bulan September ya. Oke, Knight of Pentacles, The Tower, dan ada Eight of Wands. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, teman-teman semua, di sini aku melihat ada energi dari Earth sign ya. Itu Taurus, Capricorn, Virgo, ada Aries, Leo, Sagittarius juga ya. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya mereka atau dia yang berdealing dengan kamu. Oke, lanjut ya. Apa sih yang membuat kamu bahagia di bulan September nanti? Kira-kira apa yang akan datang ya? Ada Nine of Pentacles, ada Seven of Pentacles. Teman-teman, mungkin selama ini atau beberapa bulan kebelakangan ini kamu benar-benar lagi berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu yang bisa kamu pegang, bisa kamu rasakan gitu ya. Lebih ke harta benda, lebih ke karir, lebih ke keuangan gitu ya. Ada Seven of Pentacles. Kamu menjalani karir kamu ini, mungkin kamu menabung gitu juga ya, teman-teman. Itu dengan sangat sabar ya, pelan tapi pasti, dengan kesabaran, dengan rasa percaya diri gitu ya. Kayaknya di bulan September nanti kamu akan menuai hasilnya. Ini lebih ke keuangan, ke hal-hal yang pengen kamu beli, ke hal-hal yang pengen kamu usahakan selama ini, itu kamu akan dapatkan dalam hal barang ya, teman-teman. Sesuatu yang memang kamu rasakan, bisa kamu rasakan secara langsung, kamu bisa pegang gitu ya, dalam bentuk barang. Mungkin ya, ini hanya contohnya saja. Mungkin kamu akan dapat kenaikan jabatan dalam hal pekerjaan, atau kamu punya keinginan untuk mungkin naik gaji, atau kamu membeli sesuatu gitu ya. Intinya kamu akan mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu usahakan banget ya, dengan penuh kesabaran dan rasa percaya diri. Itu dalam hal barang yang bisa kamu pegang secara langsung, bisa kamu rasakan secara langsung. Mungkin ada yang berniat untuk membeli rumah, kendaraan, apapun itu, kamu akan dapatkan di bulan September nanti. Setidaknya kamu akan mendapatkan bayangan yang pasti gitu tentang sesuatu ini ya, teman-teman ya. Dari Knight of Pentacles ya, ini kamu benar-benar menjalani karirmu ini, atau kamu benar-benar berusaha gitu ya. Terkesannya stagnan, terkesannya tidak bergerak, tapi kamu seperti tadi aku jelaskan, pelan tapi pasti, dengan penuh rasa percaya diri gitu ya. Memang kadang-kadang kamu merasa kok
nggak ada hasilnya ya yang selama ini kamu usahakan gitu ya, dalam hal sesuatu yang bisa kamu pegang ya teman-teman, dalam hal keuangan, barang gitu ya. Tapi ternyata di bulan September nanti kamu akan mendapatkan suatu gambaran yang cukup cerah ya tentang sesuatu ini. Mungkin naik jabatan, mungkin tentang bisnis kamu, tentang tentang apa yang kamu usahakan selama ini. Misalnya kamu apapun karir kamu ya teman-teman, meskipun kamu bekerja di suatu perusahaan, mungkin kamu lagi berusaha untuk supaya naik posisi dan jabatan atau apapun itu ya, kayaknya di bulan September nanti kamu akan mendapatkan titik cerahnya gitu ya teman-teman. Usaha yang selama ini kamu jalankan pelan tapi pasti ya. Ini beberapa dari kamu, aku merasakan dari Seven of Pentacles kamu berbisnis ya, wirausaha, entah kamu berdagang, entah kamu menjual sesuatu, entah kamu ya apapun berbisnis, kamu bekerja dengan di bawah kakimu sendiri. Jadi kamu tidak bekerja di suatu perusahaan. Kamu akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan atas apa yang kamu kerjakan selama ini ya teman-teman. Oke, dari The Tower dan ada Eight of Wands. Ini ada kabar dari seseorang yang memang mungkin selama ini mungkin juga ada LDR di antara kamu sama orang ini, mungkin dari teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu gitu ya. Ini kabarnya mengejutkan, ada The Tower. Kamu cukup kaget dengan kabar ini, tapi rasa terkejut kamu ini memang ke hal yang positif. Mungkin kamu tidak terlalu berharap dari orang-orang yang jauh di depan, jauh sama kamu gitu ya. Kamu tidak terlalu berharap sama pekerjaan yang memang jauh di sana gitu. Kamu cuma sekedar apply aja. Misalnya ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kamu mungkin apply pekerjaan tapi jauh nih. Kamu kamu iseng aja gitu. Jadi kayak iseng-iseng berhadiah. Ya, ternyata kamu di bulan September ini kamu akan dapatkan kabar itu. Sesuatu yang selama ini kamu sudah kayak pasrah aja deh, nggak bakalan diterima nih, pasrah aja nih, nggak akan ada hasilnya juga gitu. Jadi kamu sudah melepaskan melepaskan harapan kamu sama sesuatu ini. Tapi justru ketika kamu melepaskan semuanya, keinginan kamu ini, harapan kamu ini, kamu akan mendapatkan kabar bahagia. Ya, ini lebih ke pekerjaan karena aku melihat banyak sekali energi keuangan, karir, harta benda gitu ya teman-teman. Ada kabar di bulan September ini menuju ke arah yang membuat kamu bahagia yang jelas. Tapi dari The Tower dan ada Eight of Wands, ini kabarnya sangat mengagetkan sih. Awalnya kamu shock, awalnya kamu nggak percaya dengan berita ini. Ya, di sini ada Knight of Pentacles ya, kamu seperti kayak sudah kehilangan harapan oleh sesuatu ini. Lebih ke uang, lebih ke karir gitu ya teman-teman. Kabar dari seseorang yang memang akan sangat meyakinkan kamu bahwa kamu layak untuk mendapatkan ini. Gitu ya. Aku ulangi sekali lagi, ini lebih ke sesuatu yang bisa kamu pegang secara langsung, keuangan, karir, kamu bisa rasakan secara langsung gitu ya. Dan selama ini kamu usahakan, tapi kamu seperti mengusahakannya ini kayak yakin aja deh gitu, yakin aja, bermodalkan yakin, bermodalkan rasa percaya diri, tapi kayak sudah mengikhlaskan semuanya kepada alam semesta. Justru ketika kamu mengikhlaskan semuanya, kamu berusaha saja tapi kamu kayak tidak terlalu berharap lagi, justru saat itu kamu mendapatkan kebahagiaan itu, kamu mendapatkan kabar bahagia itu ya teman-teman. Ini ada Eight of Wands, ini banyak sekali, ini banyak ya, tentang cinta ada, tentang keuangan lebih banyak lagi, tentang karir, bisnis, keuangan, suatu barang yang kamu inginkan tapi barang itu jauh dari kamu ya. Mungkin karena memang barang ini jauh dari kamu seperti kayak udahlah nggak bakalan dapat, udah ikhlas aja gitu melepaskan keinginan kamu, harapan kamu ini. Tapi kamu akan mendapatkan kabar bahagia di bulan September ini ya. Ketika kabar ini datang di bulan September ini ya teman-teman, jelas kabar ini sedikit shock ya, bukan sedikit sih, dari The Tower aku merasa kamu kaget banget sih gitu. Tapi justru kabar dari orang-orang ini yang akan merubah banyak sekali kehidupan kamu, pola pikir kamu, dan kamu memang dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Di sini ada The Tower dan ada Eight of Wands ya. Kabar dari mereka yang akan membawa kejutan sama kamu. Tapi yang jelas kejutan ini pada akhirnya akan membuat kamu bahagia sih. Ini akan
membutuhkan keputusan kamu yang cepat. Jadi nggak boleh lama-lama nih memutuskannya, gitu ya teman-teman ya. Dan akan membawa banyak perubahan untuk kehidupan kamu, terutama kehidupan kamu secara finansial dan kemandirian kamu secara finansial juga otomatis ya teman-teman, seperti itu. Kalau aku merasa sih ada kemajuan kamu secara karir, otomatis finansial yang cukup pesat ya, cukup pesat di bulan September ini ya teman-teman. Didoakan segala hal yang positifnya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu di bulan September nanti teman-teman? Di sini ada growth ya, ada perkembangan ya teman-teman. Ada perkembangan di dalam hidup kamu. Perkembangan ya, ini memang kamu merasa ketika menjalani ini, ketika mengharapkan ini, ketika mengusahakan ini gitu ya, kamu seperti kayak ya yang penting usaha aja dulu gitu ya. Lalu kamu mengikhlaskan kepada alam semesta seperti tadi aku jelaskan. Tapi justru akan ada perkembangan ya, terutama di kehidupan perekonomian kamu dan karir kamu. Kalau misalnya kita bicara cinta, karena di sini jujur aku melihat cinta sedikit sekali ya, tapi kalaupun sedikit ya aku tetap akan jelaskan ya teman-teman. Ada perkembangan di dalam hubungan cinta kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu. Mungkin kalau kamu yang lagi pendekatan akan ada kata jadian. Mungkin kalau kamu misalnya sudah lama berhubungan dengan pasangan kamu, mungkin akan ada perkembangan dari hubungan ini menuju ke arah yang lebih serius gitu ya. Pokoknya akan ada perkembangan menuju ke arah yang lebih baik lah dalam hal keuangan kamu, bisnisnya kamu, pekerjaannya kamu gitu ya, atau dalam hubungan cinta kamu. Di sini ada perkembangan ya di bulan September nanti untuk apapun yang kamu usahakan selama ini, past, present, and future. Teman-teman, kehidupan kamu, apapun yang terjadi sama kamu dalam hal cinta, urusan dengan keluarga, dengan pertemanan, apapun itu, apalagi hal-hal yang mengecewakan kamu, jadikan itu sebagai pelajaran. Hal-hal yang mengecewakan ini jadikan itu sebagai pelajaran untuk kehidupan kamu saat ini. Karena apa teman-teman? Kehidupan kamu di masa depan dalam hal cinta, karir, kesehatan, hubungan dengan keluarga, pertemanan, apapun itu, masa depan kamu ini tergantung dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Dan masa yang lalu itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi selain kamu belajar dari itu. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah coba kamu perbaiki kehidupan kamu di saat ini. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kamu di masa depan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu meratapi apa yang terjadi di belakang sana. Apalagi yang mengecewakan ya teman-teman. Cukup dijadikan pelajaran supaya kamu tambah pintar gitu ya. Kecerdasan kamu yang menjadi jauh lebih dewasa, bijaksana, itu berguna, sangat berguna untuk kamu di masa depan kamu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Priestess, how are you being a call to step up and lead? Ya. Dan sini ada Starship, what lights you up? Oke, di sini aku merasa ada beberapa dari kamu ini Starship ya, kamu keinginannya tuh pengen berbuat baik aja gitu ya. Kamu mata ketiga kamu mungkin sudah mulai terbuka. Di sini juga ada Priestess ya. Secara spiritual juga kamu akan mengalami perkembangan di bulan September nanti. Apalagi kalau kamu yang secara mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, kamu akan semakin tajam intuisi kamu. Kamu akan semakin menyadari hal-hal yang memang orang awam tidak ketahui, teman-teman. Di sini ada Starship, mungkin apa ya? What lights you up? Apa yang membuat kamu semakin bersemangat untuk meraih apa yang kamu cita-citakan selama ini, apa yang kamu usahakan selama ini? Ya, mungkin kamu melakukan semua ini untuk masa depan anak-anak kamu. Mungkin kamu melakukan untuk masa depan hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau kamu melakukan ini untuk orang tua kamu. Kamu mau membuat bahagia dan bangga orang tua kamu, lakukan saja. Ya, teman-teman. Di sini ada Priestess. Lakukan saja apa yang membuat kamu bahagia, yang menurut kamu baik, ya. Coba dengarkan intuisi kamu. Karena kalau kamu peka dengan intuisi kamu yang memang sudah tajam sebenarnya ya, teman-teman, kamu akan tahu, kamu akan kemana di depan sana. Kamu akan mau seperti apa yang mau kamu raih terlebih dahulu. Gitu ya, coba dengarkan intuisi kamu. Dari Priestess dan ada Starship, seperti tadi aku jelaskan lagi, kamu mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, intuisi kamu apalagi sangat tajam di sini ya. Coba dengarkan intuisi kamu dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengejar segala sesuatu. Karena ketika kamu terfokus dengan intuisi kamu dan kemudian berusaha mengejar itu semua, kamu akan tahu misi hidupmu nih kemana, gitu ya teman-teman. Apalagi kamu di sini yang merasa Starship ya.
kamu ingin melakukan banyak kebaikan, bukan hanya untuk dirimu sendiri gitu ya. Lakukan saja segala hal yang memang membuat kamu seperti lebih bergairah, lebih bersemangat gitu ya teman-teman ya. Selama itu positif, lakukan saja. With God, all things are possible. Segala sesuatu yang mengedepankan Tuhan di atas segalanya, itu pasti mungkin. Segala sesuatu yang mengedepankan Tuhan di atas segalanya, di atas usahanya kamu, di atas semua kekecewaan kamu, semua yang kamu inginkan itu pasti mungkin. Jangan takut untuk bermimpi. Tapi bermimpi saja tidak cukup teman-teman. Bermimpi, berusaha, bermanifestasi, dan berdoa. Itu pasti mungkin. Kalau kamu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kaki kamu, di setiap hembusan nafas kamu ini. Karena hembusan nafas kamu ini, itu berkat dari Tuhan juga ya teman-teman ya. Dengan rasa bersyukur, dengan berusaha, jangan berat sebelah lah. Ya, segala sesuatu itu jangan berat sebelah, ya semua pasti akan mungkin, semua pasti akan kamu raih. Kamu terlepas dari semua kekecewaan kamu bisa menolong orang banyak, itu pasti mungkin. Kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu, itu pasti mungkin kamu dapatkan. Selama Tuhan yang kamu andalkan, ya, selain usaha kamu sendiri. A happy home. A happy home, teman-teman. Tempat ternyamannya kamu, tempat yang memang pertama kali harus kamu bahagiakan adalah keluargamu sendiri. Mungkin pasangan kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu, adik kakak kamu, pokoknya keluarga kamu. Karena ketika kamu sedih, kamu gundah gulana, kamu sakit, kamu larinya kemana sih? Kan ke keluarga. Jadi, ciptakan rumah yang sangat bahagia dulu. Ya, ciptakan rumah yang bahagia. Karena kebahagiaan keluarga kamu itu akan membawa pengaruh sangat hebat untuk masa depan kamu. Termasuk untuk pemulihan hati kamu yang mungkin pernah terluka. Ya teman-teman ya, coba bahagiakan keluargamu dulu. Home ini belum tentu suatu bangunan. Kalau menurut aku, di sini home adalah orang-orang yang berada di dalamnya. Ya, yang akan membuat kamu nyaman, yang harus kamu bahagiakan juga. Jadi ciptakan rumah yang bahagia. Kamu otomatis akan mendapatkan doa-doa restu dari mereka, dari keluargamu sendiri untuk masa depan kamu dan keluarga kamu otomatis ya teman-teman. Itu dia kebahagiaan kamu di bulan September. Didoakan segala hal yang positifnya teman-teman. Jangan takut bermimpi, tapi bermimpi itu tidak cukup kalau tanpa usaha ya, tanpa niat baik. Dan kayaknya ini kebanyakan dalam hal materi ya, keuangan, ada naik jabatan, ada peluang bisnis yang sangat baik untuk kamu gitu ya. Kabar dari seseorang, di sini ada Eight of Wands ya, meskipun jauh mungkin ini positif kabarnya. Meskipun kamu harus keluar kota atau keluar negeri menjalani karir kamu ini, kayaknya kamu akan jalani karena ini membawa dampak yang sangat positif untuk kehidupan kamu ke depannya. Selama itu positif, lakukan saja guys ya. Orang ini akan sangat meyakinkan kamu tentang kebahagiaan kamu ini. Lebih banyak ke materi sih ya. Suatu hal yang memang bisa kamu rasakan secara langsung. Peningkatan karir, peningkatan bisnis, hasil dari kerja keras kamu selama ini, itu yang akan kamu dapatkan di bulan September. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua yang memilih The Devil. Ini pembacaan sangat umum teman-teman, jadi mungkin nanti energinya akan sangat bercampur di sini. Tapi aku akan berusaha untuk menjelaskan yang mana duluan nih yang harus aku jelaskan berdasarkan intuisiku dan tebaran kartunya kamu ya. Tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi readingan yang nanti akan aku jelaskan apa adanya, sejujur-jujurnya ya teman-teman ya. Ini bacaan sangat umum, jadi mungkin bisa cocok bisa tidak sama kamu. Coba dengarkan intuisi kamu guys. Apakah ini akan cocok sama kamu atau tidak, tergantung dari kamu ya. Kalau misalnya nih dari awal sampai akhir readingannya aku jelasin, tapi nggak sesuai nih sama kamu, nggak sesuai dengan energi kamu, dengan situasi dan kondisi kamu, ya sudah. Kemungkinan besar bukan energi kamu yang aku tarik, ya teman-teman. Jadi diambil yang resonate-nya, dibuang segala hal yang negatifnya, didoakan segala hal yang positifnya, diaminin guys. Tapi kalau memang nggak nyaman sama sekali, nggak cocok sama sekali, ya sudah. Tolong dimaklumi ya, tolong difahami. Ini bacaannya untuk umum, ya teman-teman. Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Kamu energi dominannya kemana? Ke maskulin atau ke feminin? Bebas. Kamu tentukan sendiri ya. Oke, kebahagiaan kamu di bulan September apa sih? Ya, teman-teman, di sini ada The Devil.
Di sini ada The Hierophant. Oke. Ini bisa apa saja ya kebahagiaan kamu ya, tidak hanya duit atau tidak hanya karir, tidak hanya cinta, apapun itu. Dalam hal spiritual juga mungkin saja ya, perkembangan spiritual mungkin ya. Apapun nanti hasilnya akan aku jelaskan ya. Di sini ada Three of Wands. The Magician, oke. Dan ada Queen of Pentacles. Ya, ini sangat beragam ya energinya aku tangkap di sini. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, teman-teman, dari The Devil. Three of Wands, The Magician. Di sini jelas kelihatan kamu sedang berusaha sekali, ya, sedang usaha banget dari The Devil. Soalnya ini tipikal orang yang sangat pekerja keras. Kalau menginginkan sesuatu itu seolah-olah mengandalkan kekuatan sendiri, seolah-olah menghalalkan segala cara gitu ya untuk mendapatkan sesuatu ini. Ya, jelas kayaknya dari Three of Wands ini ada suatu keinginan yang akan kamu dapatkan di bulan September, sesuatu yang selama ini sangat kamu usahakan banget-bangetan deh, banget-bangetan kamu usahakan ya. Dan ada The Hierophant. Di sini juga kamu adalah orang yang sangat seimbang antara sisi spiritualnya kamu, rohaninya kamu dengan sisi duniawinya kamu. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu, memang kamu sangat sangat percaya diri, sangat obsesif sekali kamu di sini untuk mendapatkan sesuatu ini ya. Tapi di situ juga kamu ada doa, ada usaha, ada doa. Usahanya begitu keras sekali, doanya juga begitu keras. Jadi seimbang. Kamu bukan tipikal orang yang berat sebelah, gitu ya. Dari Three of Wands ini ada perkembangan karir kamu ya teman-teman. Ini kan menanjak ya, jalannya menanjak. Memang aku tidak bilang ini karir yang cukup pesat datangnya, gitu ya. Yang gampang datangnya, tidak. Ini cukup sulit datangnya. Cukup banyak rintangan di sini aku lihat dari Three of Wands, tapi kamu tipikal orang sangat percaya diri. Seperti tadi aku jelaskan dari The Devil, kamu orang sangat obsesif sekali teman-teman. Segala cara pasti akan kamu lakukan untuk mendapatkan sesuatu ini. Dan di bulan September ini, kalau dalam hal keuangan, karir kamu, di sini ada peningkatan karir yang sangat pesat. Ya, kamu sempat merasa kelelahan sendiri, kamu sempat merasa kok begini-begini aja ya, kok nggak ada perkembangannya. Sempat namanya manusia itu wajar ya teman-teman. Ada sedikit rasa tidak percaya diri kadangkala gitu ya, tapi ketika kamu berusaha lagi, ketika kamu berdoa lagi, kamu seperti mendapatkan semangat lebih untuk mendapatkan ini ya. Ini dalam hal karir, keuangan. Mungkin selama ini ada The Magician ya teman-teman. Ini banyak sekali yang kamu manifestasikan. Salah satunya keuangan ya. Mungkin kamu mengharapkan bagi kamu yang selama ini berbisnis atau membuka usaha apa gitu, berjualan apa gitu ya, kamu seperti stagnan. Kamu merasa dari Three of Wands ini usaha kamu udah benar-benar maksimal sekali, apalagi ada The Devil di sini. Dan di bulan September nanti kalau kamu berbisnis, kamu jualan, kamu akan mendapatkan hasil yang cukup membuat kamu bahagia, cukup pesat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini kalau kamu yang lagi berbisnis atau kamu berjualan apa gitu ya teman-teman, kamu wira swasta lah intinya. Kamu akan mendapatkan hasil yang cukup membuat kamu bahagia. Ya, cukup memuaskan hati kamu. Mungkin juga memuaskan orang-orang yang bekerja sama dengan kamu. Mungkin juga akan membahagiakan keluarga kamu juga gitu ya teman-teman. Ini dalam hal karir dan keuangan. Ada kemajuan yang cukup pesat. Ada Queen of Pentacles. Ada The Magician. Ini dalam hal dan ada The Hierophant. Ada kemajuan yang cukup baik di bidang karir dan keuangan kamu ya guys, dan akan membuat banyak orang bahagia. Dari Three of Wands akan membuat banyak orang bahagia, terutama orang-orang yang ada di samping kamu, terutama orang-orang yang selama ini mendukung kamu. Justru ketika kamu lagi terjatuh, kamu lagi putus asa, mereka selalu mendukung kamu, memberi kamu saran. Ya, di bulan September ini banyak sekali yang akan membuat kamu bahagia. Banyak sekali yang akan bahagia karena hasil kerja keras kamu ini terbayarkan, ya teman-teman. Oke, dari The Hierophant di sini jelas ya, banyak yang menghargai kamu, jauh lebih menghargai kamu, jauh lebih mengagumi kamu ya di sini dibandingkan sebelumnya. Ya, mereka bisa melihat usaha kamu selama ini, mereka bisa melihat hasil dari doa-doa kamu selama ini, hasil dari manifestasi kamu selama ini dari The Magician. Ya, teman-teman. Ya, ada yang berkembang secara karir, mungkin kamu selama ini usaha gitu ya, semaksimal kamu bisa gitu ya. Pengen banget suatu jabatan tertentu kalau kamu memang bekerja di suatu perusahaan. Intinya untuk pilihan kedua, kebahagiaan yang akan membuat kamu bahagia
di bulan September nanti perkiraannya mungkin lebih banyak ke uang ya, karir, perkembangan bisnis, ada hasil dari kerja keras dan manifestasi kamu selama ini dalam hal karir, sesuatu yang bisa kamu pegang. Karir, mungkin kamu menginginkan suatu barang, suatu benda, kamu mau beli rumah, kamu beli kendaraan, itu akan terwujud. Setidaknya kamu tahu gimana caranya untuk mendapatkan itu. Titik cerahnya lah. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu kamu mewujudkan itu. Ya, mungkin saja gitu ya. Ya, kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan, kamu usahakan banget selama ini, the devil ya. Itu dalam bentuk barang, sesuatu yang bisa kamu pegang secara langsung. Ya, teman-teman. Oke, ada energi lain yang aku lihat di sini. Ini dalam hal cinta ya, guys. Kebahagiaan kamu di bulan September ini, khususnya bagi kamu yang selama ini ya merasa sudah terlepas dari energi toksik dari pasangan kamu mungkin sudah melepaskan diri dari situasi dan kondisi itu. Ada the devil dan ada the hierophant. Beberapa dari kamu ini sudah memiliki hubungan yang memang pernah memiliki hubungan yang sangat toksik dengan pasangan kamu. Mungkin kamu hubungannya sudah sangat berkomitmen di situ, sudah cukup lama, sudah ada komitmen untuk menikah, atau bahkan kamu sudah menikah. Tapi hubungan kamu ini lama-lama kok dirasakan menyakiti. Bukan hanya kamu yang tersakiti, tapi pasangan kamu terdahulu juga seperti itu. Dan pada akhirnya kamu meninggalkan situasi itu. Situasi yang memang membuat kamu tidak bahagia, tidak nyaman. Ya, hilangkan keegoisan kamu, teman-teman. Aku di sini tidak membicarakan tentang dirimu saja deh, gitu ya. Mungkin tidak membawa kebahagiaan untuk kedua belah pihak, bukan hanya kamu saja, gitu ya. Intinya kamu meninggalkan hubungan yang sudah membuat tidak nyaman, saling menyakiti, banyaknya ketidakjujuran, banyaknya dan sering terjadi saling menyakiti satu sama lain. Akhirnya kamu meninggalkan hal itu, ya. Dari the hierophant, di sini kamu fokus dengan sisi spiritualnya kamu. Aku merasa di sini kamu yang memilih pilihan kedua. Mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, intuisi kamu sangat-sangat tajam, gitu ya. Kamu fokus dengan sisi spiritualnya kamu fokus dengan niat kamu untuk sembuh dari kekecewaan kamu dari cinta kamu ini di masa lalu, ya. Dan di bulan September ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang tujuannya serius, ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang tujuan serius. Aku merasakan ada energi single parent di sini. Mungkin pasangan kamu selanjutnya seorang single parent, atau kamu yang single parent, atau kalian berdua. Tapi sama-sama tidak masalah dengan masa lalu itu, sama-sama tidak masalah dengan status itu, sama-sama tidak masalah dengan masa lalu masing-masing. Akan ada saling penerimaan di antara kamu dengan orang ini, ya, hubungan kamu selanjutnya. Dan di bulan September ini mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang serius, ya, pengennya serius. Orang ini sudah sangat mapan, kamu juga mapan secara finansial, ya. Kamu tipikal orang sangat mandiri, gitu ya, teman-teman. Secara finansial, secara karir, apalagi kalau kamu single parent di sini, fokus kamu selama ini bukan hanya cinta saja, tapi kamu fokusnya dengan anak-anak kamu, fokusnya dengan karir kamu, fokusnya dengan pemulihan hati kamu dari kekecewaan kamu di masa lalu dalam hal cinta, terutama apalagi kalau kamu sudah pernah menikah di sini, ya. Tapi tidak bisa dibohongi, ada the hierophant dan ada three of wands dan ada the magician di sini. Kamu tidak trauma dengan hubungan cinta, tidak trauma, tapi kamu memang membutuhkan waktu untuk healing dulu. Kamu sangat menyadari hal itu, ya. Dari semua doa-doa kamu, dari the hierophant ya, teman-teman, dan ada the magician, ya, doa kamu, manifestasi kamu juga mengharapkan seseorang yang memang terakhirlah untuk kamu, gitu, ya. Kamu mengharapkan seseorang yang mungkin jauh lebih baik daripada pasangan kamu sebelumnya. Dan kayaknya di bulan September nanti kamu akan bertemu dengan orang ini. Tidak terikat gender, tidak terikat energi, ya. Kamu dominannya kemana, maskulin atau feminin, bebas, ya, teman-teman. Kamu mungkin banyak bermanifestasi tentang pasangan yang memang mungkin bisa menerima masa lalu kamu, mungkin bisa menerima anak-anak kamu, gitu ya, dan sebagainya. Manifestasi itu pasti positif. Dan kamu akan mendapatkan dia yang memang serius untuk kamu. Orangnya mapan, pekerja keras sekali, ya. Meskipun memang dari the hierophant aku merasa ada beberapa perbedaan antara kamu dengan orang ini, ya. Dia sangat serius, orangnya sangat berkomitmen. Dia akan sangat menghargai kamu, dari Queen of Pentacles, jelas kelihatan. Meskipun dari the hierophant aku merasa banyak perbedaan, ya, dari
agama dan kepercayaan, dari usia, dari pola pikir, banyak sekali. Dari perjalanan spiritual juga ada perbedaan. Tapi yang namanya manusia itu pasti ada perbedaan lah teman-teman ya. Tidak mungkin sama semuanya gitu ya. Secara sifat, secara bagaimana dibesarkan itu banyak sekali perbedaan. Cuman kayaknya karena keseriusannya dia sama kamu, mungkin kamu juga sebaliknya seperti itu, karena dia menganggap kamu sangat berharga. Jadi perbedaan-perbedaan ini berusaha untuk dicari solusinya akan seperti apa. Yang penting dia tujuannya serius sama kamu di sini di bulan September ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang mungkin sesuai dengan manifestasi kamu selama ini. Orangnya sangat serius, menganggap kamu sangat berharga, ya, menerima semua masa lalu kamu pun sebaliknya seperti itu. Ini dalam hal cinta ya teman-teman. Bagi kamu yang memang sudah lama gitu ya pacarannya dari Three of Wands, apalagi kamu di sini ada LDR sama pasangan kamu, dia akan mengungkapkan keseriusannya dalam hubungan cinta kamu. Bagi kamu khususnya yang LDR di sini, hubungannya juga sudah cukup lama, kamu ada bertanya-tanya nih gitu ya. Mungkin kamu juga cukup seringnya bertanya sama pasangan kamu ini, gimana sih hubungannya nih, serius apa enggak gitu ya. Banyak pertanyaan lah gitu. Kamu akan mendapatkan jawaban yang cukup positif ya. Dia akan intinya di sini akan ada yang dilamar atau melamar ya teman-teman. Ada keseriusan dalam suatu hubungan. Apalagi bagi kamu yang memang hubungannya sudah cukup lama. Dan ada LDR juga di sini ya, teman-teman ya. Ya, ada keseriusan dalam hubungan di bulan September nanti, minimal pembicaraan antara kamu dengan pasangan kamu ini. Ya, lalu kemudian keluarga sama-sama tahu. Ya, step-stepnya seperti itu ya. Intinya akan ada pembicaraan yang serius ke arah pernikahan. Mungkin pertunangan atau bahkan langsung ke pernikahan di sini ya, teman-teman. Oke, aku lihat dari The Hierophant ada Three of Wands. Ini ada perkembangan spiritual juga ya. Khususnya bagi kamu yang memang fokusnya ke sisi spiritual dan supranaturalnya kamu akan menemukan hal-hal baru yang bisa kamu dapatkan dari sisi spiritualnya kamu ini. Ya, teman-teman. Hal-hal baru, mungkin kamu akan semakin tajam intuisi kamu gitu ya, jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Mungkin kamu punya ketertarikan dalam hal spiritual dan supranatural, mungkin kamu mencari tahu ya dari The Hierophant ya. Kamu mencari tahu selama ini, mungkin dari pengalaman orang lain, mungkin dari googling, mungkin dari baca-baca, mungkin dari pengalamanmu sendiri, kamu akan mengalami kenaikan secara spiritual dari The Hierophant ya teman-teman ya. Aku merasakan energi lain di sini ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di bulan September nanti? Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realm. Ya itulah ya teman-teman, maaf ya. Council of Lights. Di sini guys, yang kamu dapatkan selama ini atau nanti setidaknya di bulan September nanti, kekuatan kamu, positif energinya kamu, atau semua yang kamu dapatkan selama ini, kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu gitu ya, dalam hal apapun ya, cinta, karir, kesehatan, hubungan kamu yang cukup baik dengan keluarga dan sebagainya, itu bukan hanya atas usahamu sendiri ya, tapi ada bantuan dari mereka yang menjaga kamu. Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms, ya itulah ya. Ada bantuan yang tidak bisa kamu lihat. Mungkin untuk kamu yang peka, ya, untuk kamu yang peka, yang mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, ya, untuk kamu yang peka lah ya, peka dengan energi, kamu tahu bahwa kamu ini bukan usahamu sendiri, tapi ada bantuan dari mereka yang menjaga kamu. Spirit guides-nya kamu, para leluhur kamu, ya, teman-teman di sini kamu bisa lihat. Kalau kamu ngerti bahasa Inggris, ya, semua orang punya keterbatasan ya, tolong dipahami ya guys. Tapi di sini aku ngerti maksudnya. Ini semua ada bantuan, bukan hanya kamu yang berusaha. Ya, di sini ada The Devil, memang kamu usaha banget nih, usaha banget, kamu punya rasa percaya diri untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan ini. Keuangan, cinta gitu ya. Mungkin kamu berusaha banget mempertahankan hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu meskipun LDR susah nih, tapi kamu berusaha gitu ya semaksimal kamu bisa. Tapi semua kekuatan yang kamu punya, kesehatan yang kamu punya, optimisme yang kamu punya, ya, yang ada di dalam dada kamu itu, ya, yang membakar semangat kamu itu bukan hanya atas usahamu sendiri, tapi ada bantuan dari mereka yang menjaga kamu, ya teman-teman ya. Di sini ada Trust Your Path. Oke. Ya, di sini ada support ya teman-teman. Percayalah dengan jalan hidupmu, percayalah dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Usaha tidak cukup. Ya.
sepinter-pinternya kamu, sekuat-kuatnya mentalnya kamu, sekuat-kuatnya fisik kamu untuk mendapatkan yang kamu inginkan, itu tidak cukup kalau kamu kehilangan kepercayaan sama alam semesta dan pencipta, juga malaikat pelindungmu, para penjaga kamu. Percayalah dengan jalan hidupmu. Tidak semua hal bisa kamu dapatkan secara instan, tidak. Pasti akan mengalami up and down-nya. Semua orang pasti mengalami, tapi percaya aja, kalau memang yang untuk kamu pasti akan datang untuk kamu, cepat atau lambat. Percaya aja, usaha aja, doa aja, manifestasikan semua hal yang baik. Ya, kamu disupport, kamu didukung oleh alam semesta, kamu didukung oleh pencipta, kamu didukung dan di guide ya, kamu akan dituntun oleh para penjaga kamu, entah malaikat pelindung kamu, entah leluhur kamu gitu ya. Ada support ya, ada dukungan, ada bantuan ya. Fisik development ya, seperti tadi aku jelaskan, beberapa dari kamu teman-teman, terutama bagi kamu yang memang terfokus dengan sisi spiritual dan supranaturalnya kamu akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari sisi itu. Ilmu yang lebih banyak lagi dari sisi itu. Mungkin hal-hal yang selama ini kamu cari tahu, hal-hal yang selama ini kok kamu nggak ngerti nih, kamu kok cari tahu terus nih. Entah pengalaman kamu, entah memang kamu mencari tahu melalui buku dan sebagainya, kamu akan mendapatkan hal baru secara spiritual dan supranatural. Dan banyak dari kamu yang intuisinya akan sangat terbuka di bulan September nanti. Ya, teman-teman. Di sini ada death ya. Banyak sekali perubahan ya di dalam hidup kamu teman-teman di bulan September nanti, perubahan ke arah yang positif karena kita bicara tentang kebahagiaan. Perubahan misalnya perubahan karir kamu, otomatis juga perubahan kamu secara materi, mungkin lebih maju, mungkin akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya kalau kamu berbisnis, kalau kamu berwira swasta. Di sini juga ada perubahan tentang hubungan cinta kamu, mungkin ke arah yang lebih serius. Kalau kamu pendekatan, kamu akan jadian atau bahkan akan langsung ngomongin soal rencana ke depannya seperti apa. Banyak perubahan positif di sini. Ya, teman-teman, dalam hal karir, kesehatan, sisi spiritualnya kamu, mata ketiga kamu tambah tajam, intuisi kamu tambah tajam. Kalau kamu memang fokus dengan itu, ya ada pembicaraan ke arah yang serius dalam hubungan cinta, terutama bagi kamu yang memang hubungan sudah sangat lama. Di sini ada Three of Wands ya, teman-teman. Oke. Make the best of every situations. Buatlah segala sesuatu itu, intinya gini, bersama Tuhan itu semuanya akan mungkin ya guys. Bersama Tuhan itu, kalau kamu mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak-gerik kamu, setiap langkah kaki kamu, setiap usaha kamu, usaha keras kamu ya, setiap keinginan dan harapan kamu, itu tidak ada yang mustahil untuk Tuhan ya. Kamu lakukan saja semua yang terbaik menurut versi kamu sebagai manusia, tapi lepaskan semuanya kepada pencipta, kepada alam semesta ya. Kamu usahakan yang terbaik, kamu manifestasikan semampu kamu bisa, sebatas kamu bisa sebagai manusia ya tentu saja. Tapi jangan paksakan semua doa-doa kamu, karena tetap semuanya yang menentukan pencipta ya. Ikhlaskan semua hasilnya kepada pencipta, yang penting kamu sudah berusaha dengan cara yang positif ya teman-teman. Di sini ada helping others is helping yourself. Teman-teman, menolong orang lain itu juga menolong dirimu sendiri. Jadi kalau kamu punya sedikit lebih dalam hal dalam hal materi mungkin gitu, coba kamu bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kamu. Dari lingkup yang kecil aja dulu, dari keluarga kamu, mungkin sepupu kamu, mungkin orang tua kamu. Berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan kamu. Nggak usah jauh-jauh keluar dulu, coba bahagiakan dulu yang ada di dalam lingkupmu dulu. Bahagiakan dulu orang tua kamu terutama. Ya, karena apa teman-teman, kadang-kadang kita bisa mendapatkan kepuasan, kebahagiaan kalau kita bisa menolong orang lain. Orang lain merasa terbantu sama kamu, itu kita bahagia loh. Nggak usah dalam hal materi deh. Misalnya kamu menyempatkan waktu untuk ngobrol sama orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu, sama sahabat kamu, sama orang tua kamu gitu ya. Terutama untuk mereka-mereka yang memang lagi membutuhkan bantuan kamu lah, secara support, atau kamu menjadi pendengar yang baik, atau bahkan materi kalau kamu memang memiliki kelebihan. Ya, kelebihan secara materi maksudnya. Intinya bantu mereka dengan tulus. Karena apa teman-teman, kadang-kadang kita akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan justru ketika kita melihat senyum di mata, di wajah orang-orang yang sudah kita bantu ya. Itu dia yang akan membuat kamu bahagia di bulan September. Didoakan saja segala hal yang positifnya teman-teman, diambil yang cocoknya sama kamu. Bye bye. Halo guys, Eight of Cups, pilihan ketiga.
yang akan membuat kamu bahagia di bulan September nanti. Apa sih? Ya, apakah uang? Apakah karir, kemajuan karir dan keuangan kamu? Apakah percintaan kamu? Aku nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Teman-teman, ini bacaan sangat umum, jadi mungkin akan sangat bercampur di sini. Aku akan jelaskan readingan kamu berdasarkan tebaran kartunya kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Aku akan jelaskan secara jujur apa adanya. Tolong ya guys, tolong bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap penjelasannya yang akan aku jelaskan apa adanya nanti. Ini bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Karena ini pembacaan untuk umum, ya. Semoga bisa menghibur kamu, semoga bisa menambah harapan positif kamu ya. Diambil yang positifnya, diaminkan segala hal yang positifnya. Diambil yang cocoknya. Kalau nggak cocok sama sekali nih Kak, dari awal sampai akhir ya sudah, tolong dimaklumi ya. Mungkin saja itu energi kamu nggak bisa aku tarik. Kalau memang kamu tidak merasakan kecocokan, tidak merasakan kenyamanan, ya teman-teman ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi dominannya kamu kemana? Apakah ke energi feminin atau ke maskulin? Hanya kamu yang tahu. Kamu tentukan sendiri, ya teman-teman ya. Oke. Ambil yang cocoknya, dibuang yang tidak cocoknya. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, ya. Oke, di sini ada Eight of Cups yang akan membuat kamu bahagia di bulan September. Pilihan ketiga, Death, Queen of Swords, oke. Eight of Pentacles, dan ada The Star. Oke, aku rapiin dulu ya. Karena kita bicara tentang kebahagiaan, ini mungkin akan positif ya pembacaannya ya guys. Di sini aku merasa ada energi dari zodiak water sign ya. Scorpio, Pisces kuat di sini ya. Cancer, Scorpio juga kuat di sini. Ada Aquarius, Libra, Gemini. Ada Aquarius juga kuat di sini ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini energi zodiaknya kamu teman-teman, atau energi zodiaknya mereka atau dia yang ada di sekitar kamu, mereka yang berdealing dengan kamu ya. Oke. Eight of Cups dan ada Death. Sejujurnya di sini aku merasa dan ada Queen of Swords. Kamu di bulan September nanti ini mungkin kamu sudah memikirkan dari beberapa waktu belakangan ini ya, memikirkan sesuatu untuk meninggalkan suatu keadaan atau seseorang yang memang membuat kamu tidak bahagia, dan secara intuisi kamu harus meninggalkan keadaan ini. Keadaan ini banyak ya teman-teman. Di sini aku melihat ada energi cinta, ada energi tentang karir gitu ya. Di sini ada Eight of Pentacles. Ya, kamu berusaha semaksimal kamu bisa untuk kuat-kuat nih di tempat ini gitu ya. Kalau dalam hal karir, berada di suatu tempat kamu bekerja, tapi secara intuisi kamu mengatakan kamu harus pergi, tapi kamu tetap berusaha untuk menyamankan diri kamu, karena menurut kamu mungkin nyari kerjaan itu nggak gampang dan sebagainya gitu ya. Banyak pertimbangan lah kamunya. Tapi di bulan September nanti kamu akan memantapkan hati kamu, mengikuti intuisi kamu, mengambil suatu keputusan yang sangat tegas dari Queen of Swords ya, untuk meninggalkan situasi itu. Dalam hal karir ya teman-teman, di sini aku lihat Eight of Pentacles. Kamu bekerja keras banget, tapi kamu juga orang yang sangat tegas. Kalau menurut kamu sudah usahakan banget ya, berusaha untuk nyaman, kamu sudah berusaha semaksimal kamu bisa, tapi akhirnya tidak membawa perubahan dalam segi karir kamu, keuangan kamu gitu ya, atau kebahagiaan kamu, atau kepuasan hati kamu tinggalkan. Di bulan September nanti kamu akan meninggalkan suatu keadaan karir. Di sini aku merasa energi pertama yang masuk di sini yang harus aku jelaskan. Jadi kamu meninggalkan karir yang memang membuat kamu tidak nyaman, menurut kamu tidak membawa kebahagiaan dan tidak baik untuk masa depan kamu. Mungkin misalnya ini hanya contoh saja teman-teman ya. Kamu berbisnis, kamu jualan, kamu berwira swasta, tapi kok kamu udah usaha banget nih ya, kamu pekerja keras banget, kamu pantang mundur ya, kamu pantang mundur tipikalnya, tapi kok tidak membawa hasil yang cukup memuaskan. Mungkin kamu beralih profesi, mungkin kamu mencari pekerjaan, atau kamu memutuskan untuk berbisnis yang lain gitu. Ini tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Atau misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu punya lingkup pekerjaan yang kurang memuaskan hati kamu, kurang membuat kamu enjoy dengan pekerjaan itu, banyak hal ya. Mungkin juga tidak ada kenaikan posisi dan jabatan yang cukup signifikan, atau dalam hal keuangan banyak hal. Akhirnya setiap manusia itu punya batas kesabaran. Akhirnya kesabaran kamu habis, kamu tinggalkan itu di bulan September nanti. Ya, tapi justru
Ketika kamu memantapkan hati kamu, mengikuti intuisi kamu, setelah kamu berusaha ya, tentu saja ini usaha yang cukup banyak nih ya, dari Queen of Swords dan ada Eight of Pentacles. Ini usaha yang benar-benar kamu maksimalkan banget. Tapi apa boleh buat, kamu makin lama kok merasa kok dalam intuisi kamu mengatakan ini harus ditinggalkan. Ada sesuatu yang jauh lebih baik di depan sana untuk kamu. Tapi ini justru ketika kamu meninggalkan situasi ini, kamu bahagia, kamu merasa kepuasan di dalam hati. Kamu seperti keluar dari suatu tempat yang membuat kamu tidak bahagia. Bagaimana sih hati yang bahagia gitu teman-teman? Lega gitu. Pada akhirnya suasana tertekannya ini terlepas dari diri kamu gitu ya. Di bulan September ini kamu meninggalkan suatu keadaan, suatu karir, suatu lingkungan pekerjaan yang memang sudah tidak membawa efek yang positif untuk kamu. Mungkin kamu beralih pekerjaan, beralih bisnis, atau kamu banyak hal yang membuat kamu bahagia dalam hal bisnis kamu, dalam hal karir kamu di sini ya. Tapi bukan berarti kamu merana ya teman-temannya, tidak, karena kita membaca tentang kebahagiaan justru akan membawa banyak perubahan dari death ya, justru akan membawa banyak perubahan ketika kamu meninggalkan situasi itu yang membuat kamu tidak bahagia. Udah nggak bagus lagi untuk masa depan kamu. Dengan tegas kamu mengatakan hal itu kepada orang-orang sekitar, mungkin di tempat kerja kamu, mungkin dengan rekan kerja kamu, dengan rekan bisnis kamu gitu ya. Kamu akan sangat tegas di bulan September nanti ya. Tapi dari death ini justru membawa kamu jauh lebih bahagia ya guys. Kamu jadi banyak berubah pola pikirnya kamu jadi kayak lebih semangat, kamu jadi lebih bisa berpikir lebih terang lagi dari The Star ya. Kamu jadi bisa berpikir lebih terang lagi, kamu harus bagaimana, kamu jadi lebih kreatif di bulan September nanti gitu ya. Justru ketika kamu meninggalkan beban di hati kamu ini yang selama ini memang kamu usahakan banget ya. Mungkin selama ini tempat kerja kamu ini membuat kamu terkekang ya, kamu jadi kayak nggak produktif, kamu jadi kayak kehilangan kekreativitasan kamu banyak hal. Intinya akan membawa banyak perubahan yang positif dari Death dan ada The Star ya. Dengan kamu meninggalkan situasi kerja kamu ini yang memang membuat kamu nggak bahagia tentunya, itu justru kamu akan mendapatkan efek yang positif secara perasaan ya. Oke, dari The Star. Oke, di sini aku merasakan dari Eight of Cups ini ada salah satunya tentang cinta ya guys. Kamu meninggalkan suatu keadaan cinta, suatu hubungan cinta yang memang udah sangat toksik menurut kamu, sudah nggak bawa kebahagiaan, tidak punya masa depan yang cerah untuk kamu dan pasangan. Kita tidak melihat dari sisi kamu aja deh ya, jangan ego ya teman-teman, jangan egois, coba hindarkan keegoisan itu dulu. Siapapun yang tersakiti, siapapun yang menyakiti, pokoknya tidak membawa kebahagiaan untuk kedua belah pihak lah. Kamu meninggalkan keadaan itu, kamu tidak mau menyakiti dia terlalu jauh lagi, dan kamu terutama tidak mau menyakiti hatimu terlalu jauh lagi. Jadi kamu meninggalkan suatu keadaan, situasi percintaan yang tidak ada masa depannya menurut kamu, menyakiti kedua belah pihak, tidak direstui, mungkin tidak ada restu untuk dari kedua belah pihak gitu ya, dari keluarga besar, mungkin banyaknya perbedaan. Tapi akhirnya kamu menyerah dengan situasi itu, kamu meninggalkan situasi itu, dan kamu fokus dengan proses healingnya kamu, proses penyembuhannya kamu ya, dari kekecewaan kamu, dari cintanya kamu, dari karir kamu yang memang membawa kamu tidak bahagia gitu ya teman-teman. Dari Eight of Pentacles ini bukan usaha yang memang, bukan sesuatu yang memang tanpa usaha di situ. Dalam hal cinta kamu sudah banyak sekali yang kamu lakukan di dalam hubungan cinta kamu ini. Tapi seperti yang biasanya aku jelaskan, yang namanya usaha sebagai manusia itu harus. Kalau kamu menginginkan cinta, karir, kesehatan, itu berusaha semaksimal kamu bisa sebagai manusia. Tapi kalau usaha tanpa ada manifestasi dan doa, itu percuma sekali. Begitupun sebaliknya, kamu doa terus berharap ini, berharap itu, manifestasi ini, manifestasi itu, tapi tanpa usaha sama sekali, itu juga hasilnya akan nol ya. Di sini aku lihat kamu sudah sangat berusaha dari Eight of Pentacles. Doa kamu juga cukup kuat ya. Mungkin juga ada yang membantu kamu untuk mendapatkan mimpi-mimpi kamu ini. Tapi balik lagi, kalau alam semesta tidak menghendaki kamu untuk mendapatkan ini, yaitu tidak akan terjadi. Ya teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat kamu usahakan selama ini dengan penuh kesabaran. Ya, cintanya kamu, hubungan cintanya kamu, tapi apa boleh buat kalau memang hubungan ini sudah tidak membawa kebahagiaan, kamu berniat untuk meninggalkan hal itu. Di bulan September nanti, kamu akan sangat tegas dengan keputusan kamu dari Queen of Swords ya. Apapun itu, kamu meninggalkan karir kamu, meninggalkan bisnis kamu yang sudah tidak membawa
efek positif untuk kebahagiaan kamu, untuk kemandirian finansial kamu meninggalkan situasi cinta kamu yang tidak ada masa depannya, menyakiti kedua belah pihak, banyak yang perbedaan, banyak yang tidak bahagia dengan hubungan kamu tinggalkan itu semua dengan tegas di bulan September. Dan kamu fokus dengan proses healingnya kamu dari the start. Ya, teman-teman, kamu fokus dengan proses healingnya kamu. Kamu fokus dengan dirimu sendiri di sini. Ya. Oke. Aku merasa dari Eight of Pentacles dan ada the Star. Mungkin beberapa dari kamu ada yang selama ini berusaha, banget berusaha, kerja keras banget, kreatif banget kamu. Mungkin juga bukan hanya atas usaha kamu sendiri, mungkin kamu dibantu oleh orang-orang yang peduli juga sama kamu. Kayaknya di bulan September ini semua usaha keras kamu ini akan dikenal, sudah mulai dikenal oleh banyak orang dari the Star. Ya, akan ada sesuatu yang selama ini kamu usahakan, kamu manifestasikan, akan membawa dampak yang sangat baik untuk kamu dalam hal keuangan dari Eight of Pentacles. Orang banyak yang membantu kamu, tulus ya, membantu kamu juga usaha, kamu juga berusaha untuk mengeluarkan semua kekreativitasannya kamu berdoa, kamu akan mendapatkan hasilnya dari the Star. Namamu sudah mulai terkenal nih di bulan September untuk apapun yang kamu usahakan selama ini dalam hal keuangan dan karir. Banyak orang yang mulai memuja-muji dirimu, mengagumi dirimu atas semua kerja kerasnya kamu. Ya, teman-teman ya, dalam hal keuangan aku lihat di sini ya. Kamu akan dikagumi banyak orang sih. Ya, di bulan September ini semua kekreativitasannya kamu ini diakui bahwa memang pantas dipuji gitu ya. Ini sesuatu yang sangat kamu harapkan banget dari the Star. Kamu akan dapatkan itu guys, dalam hal keuangan. Mungkin kamu akan dapat kerjaan baru, mungkin kamu akan mendapatkan hasil yang sangat baik dari karir kamu, dari bisnis kamu. Kalau kamu berwira swasta ya, kalau kamu berjualan, kalau kamu berbisnis lah ya, atau kamu mungkin selama ini mengusahakan untuk kenaikan gaji gitu ya teman-teman. Ini pokoknya akan ada peningkatan dalam hal kemandirian secara finansial, kemajuan karir kamu, apapun karir kamu ya. Ada wira swasta, di sini aku merasakan energinya. Kamu berbisnis atau kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu akan mengalami kemajuan dalam hal itu. Ya, teman-teman ya. Otomatis keuangan mengikuti ya. Teman-teman gitu ya. Ya, dalam hal cinta nggak banyak yang bisa aku jelaskan di sini. Intinya di sini sih bagi kamu yang meninggalkan hubungan yang toksik menurut kamu tidak membawa kebahagiaan untuk kedua belah pihak, tidak membawa kebahagiaan untuk keluarga masing-masing, kamu fokus dengan proses healingnya kamu. Kamu fokus dengan ketenangan hatimu. Ya. Kamu fokus dengan kegiatan kamu sih, dengan pekerjaan kamu, dengan kegiatan kamu fokus dengan dirimu sendiri. Gitu ya teman-teman. Mungkin kamu kamu belum tertarik dengan kisah cinta yang baru. Kamu fokus dengan apa ya? Karena kamu menyadari bahwa kalau kamu siap untuk menerima cinta yang baru, kamu harus mengosongkan hatimu dulu. Mengosongkan hati itu bukan hanya karena kamu tidak berhubungan lagi dengan siapapun, tapi mengosongkan hatimu dari semua kemarahan, kekecewaan, energi-energi negatif lah dari masa lalu kamu gitu. Kamu sangat menyadari hal itu ya. Yang jelas kamu akan lebih tenang sih guys ya. Pilihan ketiga, kamu akan lebih tenang di bulan September nanti. Kamu tidak terfokus dengan cinta, kamu fokus dengan dirimu sendiri. Itu akan membawa ketenangan jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya, dibandingkan saat kamu bersatu dengan pasangan kamu yang memang tidak membawa kebahagiaan untuk dirimu ya. Oke, ambil yang cocoknya ya guys. Oke, apa yang perlu kamu ketahui? Break the change, ancestor patterns, healing, rewriting the future. Oke teman-teman, apapun yang mau kamu lakukan, kamu mau usaha yang baru, kamu mau mendekati seseorang, kamu mau membuka hatimu dengan cinta yang baru, apapun, hal-hal positif ya, selama itu positif. Selama itu positif, aku yakin pencipta, alam semesta, spirit guides-nya kamu itu akan mendukung. Jadi apapun yang kamu ingin lakukan saja. Keluarlah dari zona nyamannya kamu kalau memang itu diperlukan. Selama itu positif, diiringi dengan usaha yang positif juga ya, dengan cara yang jujur gitu ya teman-teman, dengan doa-doa juga. Semuanya harus seimbang ya antara doa dan usaha, manifestasi. Jadi jangan berat sebelah, lakukan saja. Ya, kamu ingin healing, lakukan saja. Kamu ingin fokus dengan dirimu sendiri, lakukan saja selama itu menurut kamu benar. Lakukan semua hal yang ingin kamu lakukan untuk masa depan kamu selama itu dengan doa dan cara yang positif. Mirror, who or what is triggering you? Teman-teman, siapa yang mempengaruhi kamu? Coba jauhi dulu. Coba jadilah dirimu sendiri dengan kekuatanmu sendiri, dengan semangat yang datangnya dari hatimu sendiri, dari dirimu sendiri.
Apalagi kalau misalnya ada beberapa orang atau ada seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi kamu, coba jauhi itu dulu. Orang-orang yang men-trigger kamu, yang mengingatkan kamu akan masa lalu kamu yang menyakitkan, coba dijauhi dulu. Ya, coba dijauhi orang-orang yang memang hanya akan membuat energi kamu jadi low. Ya, teman-teman. Hindari orang-orang yang mengingatkan kamu akan masa lalu kamu yang menyakitkan, dalam hal cinta kah, dalam hal pertemanan kah, dalam hal keluarga mungkin. Jauhi dulu. Coba berdiri dengan kekuatanmu sendiri, ya teman-teman ya. Gentleness is the path of peace. Sabar dalam menjalani prosesmu, proses healing, proses karirnya kamu, bisnisnya kamu, proses kamu nanti membuka hati kamu terhadap cinta yang baru, apapun proses di dalam hidupnya kamu, nikmati saja dulu. Ya teman-teman, nikmati dalam kesabaran, dalam keyakinan. Karena kesabaran kamu, rasa cintanya kamu terhadap siapapun gitu ya, penerimaannya kamu, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dirimu sendiri, itu yang akan membawa kamu jauh lebih damai hati kamu. Ya, mempercepat proses healingnya kamu mungkin ya. Seperti tadi aku jelaskan tadi, di sini ada peace ya teman-teman ya. Di bulan September ini banyak sekali dari kamu yang akan meninggalkan suatu situasi yang tidak membuat kamu bahagia. Kamu akan jauh lebih damai, kamu jauh lebih tentram dibandingkan sebelumnya ya. Kamu akan jauh lebih damai di bulan September nanti. Dalam hal cinta, kamu jadi lebih optimis gitu ya. Dalam hal karir juga seperti itu. Take care of the little things, teman-teman. Banyak hal ya, banyak hal yang bisa kamu syukuri di dalam hidup kamu. Termasuk hal-hal yang mengecewakan kamu bisa kamu syukuri. Kalau kamu gagal dalam suatu percintaan, kamu diselamatkan. Ya, ini hanya contohnya saja. Seandainya kamu gagal, kamu sudah lama menjalin hubungan dengan seseorang, udah banyak usaha yang kamu lakukan di situ. Jiwa dan raga kamu lakukanlah untuk hubungan cinta kamu itu, ya teman-teman. Tapi semesta tidak merestui kalian untuk bersama. Kamu itu sebenarnya diselamatkan dari orang yang memang bukan untuk kamu. Ya, balik lagi, semua itu dalam hal di hidup kita itu, kita berusaha itu harus sesuai kapasitas kita sebagai manusia. Tapi selebihnya kan pencipta yang menentukan. Ya, di sini kamu bisa kok mensyukuri hal-hal kecil di dalam hidupmu. Kamu terlepas dari orang-orang yang toksik, itu kamu diselamatkan. Meskipun kamu harus menangis, meskipun kamu harus sakit hati, kecewa, itu proses guys. Nikmati saja, yakin aja dengan jalanmu. Ya, bersyukur saja kamu diselamatkan dari orang-orang yang memang tidak baik untuk hidup kamu. Hal-hal kecil itu bisa kamu nikmati, hal-hal kecil yang masih kamu miliki di hidup kamu, itu bisa kamu rawat, bisa kamu syukuri. Hal-hal kecil banyak ya yang selama ini menurut kamu kecil gitu ya, nggak ada artinya di mata kamu. Coba deh apa? Keluarga kamu, orang tua kamu yang masih sehat, dirimu yang masih sehat, banyak hal-hal yang selama ini kamu anggap tidak ada artinya, bisa kamu syukuri ya. Truth. Terimalah kenyataan yang ada. Ya, terimalah kenyataan yang ada meskipun itu menyakitkan, itu adalah prosesmu. Ya, di depan sana teman-teman di sini ada Eight of Cups. Yakin saja dengan intuisimu, yakin saja dengan jalan hidupmu. Di depan sana masih ada harapan untuk kamu kok, ya. Percaya dengan pencipta, percaya dengan intuisimu sendiri. Percaya dengan dirimu sendiri. Terima kenyataan yang ada, berdamai dengan keadaan ya. Boleh bersedih, itu wajar, namanya manusia, guys. Kita bukan malaikat ya. Bersedih boleh, tapi jangan terlalu berkepanjangan. Ya. Stripping illusion. Coba jauhi dari ilusi-ilusi yang memang terlalu berlebihan. Coba hiduplah di kenyataan ini. Hiduplah di masa sekarang. Jangan terlalu banyak berilusi, berfantasi yang enggak-enggak. Ya, teman-teman. Dikurang-kurangin ilusi-ilusi yang tidak terlalu penting ya, guys. Kamu hiduplah di kenyataan saat ini, berdamai dengan keadaan, sesakit apapun kamu, sekecewa apapun kamu, coba jalani saja prosesnya. Itu proses hidup ya. Bersedih boleh, tapi putus asa jangan. Ya, teman-teman. Oke. Semoga cocok ya, diambil yang cocoknya teman-teman, didoakan segala hal yang positifnya, tetap semangat. Ini hal yang indah loh ya. Mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan terwujud. Bye-bye.